Telinga berdenging tentu akan membuat kita tidak nyaman dan dapat mengganggu aktivitas seseorang. Apalagi jika berpengaruh hingga mengganggu konsentrasi mental dan gangguan tidur. Apakah telinga berdenging sebuah penyakit atau malah gejala dari penyakit yang lebih berbahaya? Daripada bingung tanya kemana, ayo lihat Mika, lebih sehat bersama Mitra Keluarga. Halo dok, apa kabar? Silahkan perkenalkan diri ya dok. Halo, salam sehat untuk kita semua. Saya Dr. M. Rizky Trirono Adi, dokter spesialis telinga, hidung, tenggorok, kepala, dan leher di Mitra Keluarga Bina Husada. Oke dok, sahabat Mika punya 5 pertanyaan menarik tentang tinnitus nih dok. Kita bahas yuk dok. Siap, silahkan. Pertanyaan pertama, apa sih dok tinnitus itu? Tinnitus itu adalah kondisi ketika Anda mendengar suara berdengung, berdenging, berdesis, mungkin juga berdenyut. Beberapa penelitian kebiasaan mendengarkan musik menggunakan headset dengan volume suara tinggi selama 3 jam atau lebih dapat meningkatkan resikonya terjadi tinnitus. Tinnitus bisa semakin parah dan membuat pendengaran Anda terganggu jika Anda sudah terlalu lama atau sering mendengarkan suara keras. Banyak orang yang menggunakan earphone hingga lupa waktu alias tidak ada batasan waktunya. Beberapa bahaya penggunaan earphone terhadap telinga diantaranya gangguan pendengaran, infeksi telinga, hilangnya pendengaran, dan tinnitus. Oke dok, selanjutnya tinnitus itu apakah sebuah gejala atau penyakit? Tinnitus itu adalah kondisi ketika telinga terasa berdenging. Kondisi telinga berdenging ini sebetulnya bukan penyakit, melainkan gejala dari masalah kesehatan tertentu. Kehilangan pendengaran akibat penggunaan headset biasanya terjadi secara bertahap dan kumulatif. Untuk memastikan diagnosis kehilangan pendengaran ini diperlukan langkah pemeriksaan medis. Namun, ada beberapa tanda gangguan pendengaran akibat paparan suara intens yang bisa diwaspadai. Beberapa gejala awal gangguan pendengaran yang bisa disebabkan oleh penggunaan headset kurang tepat antara lain suara berdering, menderu, mendesis atau berdengung di telinga, kesulitan memahami percakapan di tempat-tempat yang ramai, dan mulai terbiasa mendengar televisi atau suara dari perangkat lain dengan volume lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya, apa saja komplikasi yang dapat terjadi dok? Oke, telinga berdenging yang terjadi secara terus-menerus dapat menurunkan kualitas hidup penderitanya. Beberapa kondisi yang bisa terjadi akibat telinga berdenging adalah kelelahan, stres, masalah tidur, sulit konsentrasi, depresi, cemas, mudah tersinggung, dan sakit kepala. Segera periksakan diri ke dokter bila Anda mengalami telinga berdenging yang disertai pusing dan gangguan pendengaran. Pemeriksaan juga perlu dilakukan bila tinnitus muncul setelah menderita infeksi saluran pernapasan atas dan tidak membaik setelah 1 minggu, atau bila terdapat benjolan di daerah leher yang semakin membesar. Sahabat Mika, jangan lupa subscribe channel ini untuk tahu lebih banyak kesehatan telinga dan berbagai topik lainnya. Daripada bingung tanya kemana, ayo lihat Mika, lebih sehat bersama Mitra Keluarga. Nah, ada lagi nih dok, selain karena menggunakan earphone berlebihan dengan volume suara tinggi, apa saja faktor yang menyebabkan tinnitus? Telinga berdengung dapat dialami oleh setiap orang, tetapi ada beberapa hal yang membuat resiko lebih tinggi terserang tinnitus, seperti sering mendengar suara yang terlalu keras, misalnya karena profesi sebagai tentara, polisi, musisi, bekerja di pabrik, atau konstruksi. Perangkat musik portable juga bisa menyebabkan hal yang sama jika diputar dalam waktu lama dengan volume yang terlalu tinggi. Kemudian tidak dapat mengelola stres dengan baik, kondisi medis tertentu, dan penggunaan obat-obatan tertentu juga bisa menyebabkan tinnitus dan kurangnya pendengaran. Segera konsultasikan ke dokter bila terjadi turun pendengaran. Pertanyaan terakhir, gimana nih dok, cara menghindari agar tidak mengalami gangguan tinnitus di telinga? Tidak semua tinnitus dapat dicegah, namun pada beberapa kasus, telinga berdenging dapat dicegah dengan melakukan beberapa hal seperti ini. Seperti menyetel musik dengan suara yang tidak terlalu keras, terutama bila mendengar melalui headphone atau earphone. Kemudian mengenakan pelindung telinga, terutama pada orang yang berprofesi sebagai tentara, musisi, atau pekerja pabrik, atau konstruksi. Oke dok, terima kasih penjelasannya. Silakan ditutup dok. Sahabat Mika, terima kasih sudah menonton video ini. Jika punya pertanyaan tentang masalah kesehatan, silahkan tulis di kolom komentar.
Ayo, lebih sehat bersama Mitra Keluarga. Sampai jumpa. Mitra Keluarga. Life, love, laughter.